bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Pendidikan semester 2. Saya berasal dari Desa Semanga, Kecamatan Sejangkung. Perkenalkan, nama saya Putri Gustiah dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 2. Saya berasal dari Sebataan, Desa Tambatan, Kecamatan Taluk Keramat. Baiklah, di sini kami akan mengerjakan tugas dari Bukoniam. Ya, baik, tugas kami yaitu membuat podcast, yang mana judul dari podcast kami yaitu media sosial mengubah cara mahasiswa berkomunikasi. Halo, selamat datang di podcast kita, tempat obrolan ringan dari penuh makna. Senang banget bisa ketemu lagi bareng kamu di episode kali ini. Pernah nggak sih kamu ngerasa komunikasi zaman sekarang itu beda banget dibanding dulu? Kalau dulu ngobrol itu soal ngopi bareng, nongkrong di kampus, atau diskusi panjang sambil tatap muka. Tapi sekarang cukup dengan satu sentuhan di layar ponsel, semua terasa lebih cepat, lebih simpel, bahkan lebih singkat. Nah, di balik kemudahan itu sebenarnya ada perubahan besar dalam gaya komunikasi mahasiswa. Dari cara menyapa, cara menyampaikan pendapat, sampai gimana kita menjaga hubungan dengan teman, dosen, bahkan gebetan. Semua berubah sejak media sosial jadi bagian dari hidup sehari-hari. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang apakah media sosial membuat komunikasi jadi lebih aktif atau malah membuat komunikasi lebih dangkal dan canggung saat bertemu langsung. Karena di era digital ini, komunikasi bukan cuma soal bicara dan mendengar, tapi juga soal memahami meskipun cuma lewat layar. So, buat kalian yang penasaran, tetap stay tune ya. Kita bakal pas tuntas dan bakal mengerti. Menurut kamu, seberapa besar sih pengaruh media sosial terhadap gaya komunikasi mahasiswa zaman sekarang? Wah, besar banget sih. Menurut aku, media sosial itu udah kayak bagian dari kehidupan sehari-hari mahasiswa ya. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Pasti ada aja interaksi di chat, story, atau grup. Gaya komunikasi jadi lebih simpel, lebih singkat, kadang pakai singkatan atau emot doang, tapi cepat banget nyebarnya. Jadi, memang pola komunikasinya beda banget dibanding zaman sebelum media sosial seramai sekarang. Wah, benar sekali ya. Apakah media sosial membuat komunikasi antara mahasiswa jadi lebih mudah atau malah membuat hubungannya jadi lebih palsu atau dangkal? Kalau dari sisi praktis sih, jelas lebih mudah ya. Mau diskusi tugas, janjian nongkrong, semua bisa lewat chat. Tapi di sisi lain, kadang hubungan jadi kurang dalam. Misalnya, kita bisa kelihatan akrab di media sosial, sering balas story, saling like, tapi pas ketemu di dunia nyata malah canggung. Jadi sebenarnya dua sisi tergantung gimana kita gunain media sosial juga. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Media sosial mempunyai dua sisi, yaitu sisi negatif dan juga sisi positif. Jadi tergantung kepada kita menggunakannya bagaimana. Wah, gak kerasa obrolan kita udah sampai di penghujung episode. Dan tetap muka, chat, kita udah bahas banyak banget tentang bagaimana media sosial membantu gaya komunikasi mahasiswa saat ini. Ternyata media sosial itu kayak pisau bermata dua. Di satu sisi mempermudah, di sisi lain bisa bikin kita lupa pentingnya koneksi secara langsung yang penuh emosi dan makna. Jadi, buat kalian yang mendengarkan hari ini, ingat ya, komunikasi itu bukan cuma soal seberapa cepat kamu membalas chat, tetapi juga seberapa dalam kamu bisa memahami dan menghargai lawan bicara, baik di dunia nyata maupun dunia maya.
Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik yang nggak kalah menarik. Jangan lupa follow, share, dan kirim pendapat kamu seputar topik ini lewat DM atau komentar. Karena siapa tahu cerita kamu bisa jadi topik podcast kita selanjutnya. Stay connect, stay real, and stay connection. Sampai jumpa. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.